Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mabrurah U 2018-2002 dari kelas Ilmu Hadis 2 2018. Di sini saya akan mempresentasikan fikih hadis tentang pendekatan sosiohistoris dalam memahami hadis. Oke, kita mulai. Di sini ada dua pembahasan. Yang pertama hadis Nabi ada tiga pembahasan. Hadis Nabi perspektif ontologis dan epistemologi. Yang kedua pendekatan sosiohistoris. Yang ketiga dampak aplikasian pendekatan sosiohistoris. Kita membahas yang pertama, yaitu hadis Nabi perspektif ontologis dan epistemologis. Secara ontologis, pengertian hadis berbeda-beda di kalangan ulama, tapi yang umumnya adalah hadis yaitu sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, baik sifat khuluqiyah dan sifat khuluqiyah. Mau ketika Rasulullah sebelum bid'ah atau diutus menjadi Rasul atau sesudah. Definisi ini dianut oleh kalangan ulama ilmu hadis, dan pandangan ini diambil dari bahwa Nabi SAW adalah uswah hasanah. Sebagian dan dari kalangan ulama usul fikih berbeda pendapat, yaitu tidak semua yang dinisbatkan kepada Nabi adalah atau bisa disebut dengan hadis atau sunnah. Mereka berpendapat bahwa hadis atau sunnah adalah sesuatu yang keluar dari Nabi selain Al-Quran, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan yang layak dijadikan hukum syar'i. Sehingga ucapan atau perbuatan Nabi yang berkaitan tentang Nabi sebagai manusia biasa atau tradisi atau keadaan tradisi Arab pada saat itu tidak ada kaitannya dengan Nabi, yaitu Nabi yang menyampaikan syariat. Pandangan ini berangkat dari bahwa Nabi adalah musyarik atau pembuat syariat. Sedangkan secara epistemologi, hadis ini sebagai sumber kedua setelah Al-Quran, sebagai bayan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang mujmal, am, dan mutlak. Hadis dapat berfungsi sebagai penetap suatu hukum sebelum ditetapkan oleh Al-Quran. Pada zaman dahulu, para ulama hadis telah mengenal teori asbabul wurud sebagai alat bantu untuk memahami hadis. Hadis itu ada yang memiliki asbabul wurud dan ada juga yang tidak memiliki asbabul wurud. Persoalannya sekarang, bagaimana jika hadis itu tidak memiliki asbabul wurud? Maka di sini ada tawarannya, yaitu memahami suatu hadis menggunakan metode pendekatan sosiohistoris. Yang kedua, pendekatan sosiohistoris. Pendekatan sosiohistoris ini adalah merupakan pendekatan dalam studi hadis yang ingin menggabungkan antara fakta sosial dengan fakta historis. Sebagai fakta historis, ia harus divalidasi melalui kajian jar wa ta'dil, apakah informasi itu benar atau tidak. Pendekatan seperti ini sebenarnya sudah dirintis oleh para ulama hadis sejak dahulu, yaitu dengan munculnya al-asbabul wurud, yaitu ilmu yang menerangkan sebab-sebab turunnya hadis. Fokus kajian asbabul wurud ini lebih pada diskusi mengenai peristiwa-peristiwa atau pertanyaan-pertanyaan yang terjadi pada saat hadis itu diturunkan. Biasanya asbabul wurud ini dijadikan sebagai alat bedah untuk menentukan tahsin terhadap ketentuan membatasi yang mutlak, merinci yang global, dan menentukan ada tidaknya nas
menjelaskan ilat ditetapkannya hukum dan membantu menjelaskan hadis yang musykil. Jadi asbabul wuruj ini merupakan pengembangan dari pendekatan sosiohistoris. Pendekatan ini menekankan pertanyaan-pertanyaan mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan demikian, bagaimana kondisi historis pada saat itu, bahkan kultur masyarakat Arab pada 7 Masehi saat itu. Bagaimana pula proses terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang kemudian dikombinasi dengan menyoroti dari sudut posisi manusia membawa perilaku tersebut. Pengaplikasian pendekatan sosiohistoris. Sudah saya tampilkan tadi, menurut Imam An-Nawawi dalam syarah hadisnya, sebagaimana jumhur ulama berpendapat larangan perempuan berpergian jauh, baik yang bersifat sunnah maupun mubah. Sedangkan untuk bepergian wajib seperti ibadah haji, berbeda pendapat pula menurut Abu Hanifah dan sebagian ulama hadis berpendapat bahwa seorang perempuan ketika bepergian haji harus wajib disertai dengan mahramnya. Sedangkan menurut ulama Imam Maliki, Al-Auzi, dan Imam Syafi'i tidak wajib. Cukup ada penjamin keamanan dan keselamatan si perempuan tersebut ketika bepergian jauh. Maksudnya, siapakah penjamin ini? Yaitu laki-laki yang haram dinikahi oleh si perempuan, suami atau perempuan yang dipercaya atau syikoh. Dengan demikian, jika pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i ini dikembangkan lagi, maka konsep mahram yang tadinya bersifat personal maka digantikan dengan sistem keamanan yang menjamin seorang perempuan ketika bepergian jauh. Artinya, selama ada penjamin keselamatan dan keamanan si perempuan itu melakukan pergian jauh, maka tidak apa-apa, tidak usah pakai mahram. Apalagi di zaman sekarang yang perempuan harus tampil di publik. Misalnya, contohnya ada perempuan yang diterima S2 di Amerika atau di Kairo misalnya, tentu harus bepergian ke luar negeri, bukan harus diantar suami atau ayahnya atau mahramnya. Tetapi jika dengan demikian maka akan merepotkan atau terlalu merepotkan. Maka cukup keluarganya, suami atau ayahnya menitipkan kepada kerabat, sahabat, atau teman-teman yang dipercaya sebagai penjamin keamanan dan keselamatan si perempuan ini ketika sudah sampai di luar negeri untuk membantu persoalan administrasi. Aplikasikan pada zaman sekarang. Oleh karena itu, jika masyarakat sudah berubah seperti saat ini, di mana jarak yang jauh tidak menjadi masalah, keselamatan si perempuan untuk bepergian jauh, di mana sekarang alat transportasi dan telekomunikasi sekarang semakin canggih semakin hari, itu tidak menjadi masalah. Apalagi ketika si perempuan melakukan bepergian jauh seperti bekerja, naik haji, menuntut ilmu, dan sebagainya. Kita harus sadar diri dan mengakui bahwa alat transportasi sekarang semakin canggih, alat telekomunikasi semakin canggih, maka itu sudah menjadi penjamin keselamatan dan keamanan si perempuan bepergian jauh tanpa seorang mahram. Hadis yang kedua yaitu larangan melukis. Saya akan menampilkan hadis beserta aslinya di slide berikutnya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan berbagai sanad dan berbagai redaksi yang berbeda, tetapi intinya satu, yaitu larangan melukis, memajang, menjual dan berisi ancaman siksa di akhirat kelak. Imam Bukhari
mencatat kurang lebih 14 hadis dan Imam Muslim melacak ada kurang lebih 8 hadis. Tetapi secara tekstual hadis ini menjelaskan bahwa larangan melukis makhluk yang bernyawa. Para kalangan ulama sepakat bahwa melarang melukis, memajang, menjual lukisan yang bersifat lukisan itu bernyawa. Masalah apakah kita perlu melacak kembali mengenai akar-akar historis kenapa Rasulullah mengeluarkan sabdanya demikian? Tentu perlu, mengingat bahwa larangan melukis dan memajang lukisan tersebut tentu tidak lepas dari nilai historis dan sosial historis masyarakat pada waktu itu. Ternyata di buku yang saya baca, kenapa Rasulullah mengeluarkan sabdanya, ternyata ketika keadaan umat Islam pada saat itu baru sembuh dari penyakit kemusyrikan, yaitu menyembah berhala, menyembah patung, menyembah gambar, menyembah lukisan dan sebagainya. Jadi Rasulullah dalam kapasitasnya sebagai Nabi Muhammad SAW berusaha keras agar umat Islam sembuh, benar-benar sembuh dari penyakit kemusyrikan tersebut. Salah satunya itu dengan mengeluarkan sabdanya untuk melarang menggambar, memajang, memproduksi serta diselipkan ancaman siksaan kelak di akhirat. Tuh. Namun demikian, menurut buku yang saya baca lagi, bagaimana ketika diaplikasikan dengan sekarang? Yang kemungkinan besar tidak lagi dikhawatirkan terpelosok dengan penyembahan lukisan, patung dan sebagainya itu. Maka dari itu, menurut buku yang saya baca, larangan tersebut bersifat zat al-zari'ah, langkah antisipasi saja agar masyarakat tidak terpelosok lagi ke lembah kemusyrikan, terutama pada penyembahan patung, berhala, lukisan dan sebagainya. Jadi untuk zaman sekarang kurang relevan jika seorang pelukis dilarang untuk melukis, memproduksi atau memajang suatu seninya. Makanya seorang pelukis itu melukis merupakan ekspresinya, ekspresi jiwanya seorang pelukis ketika menghasilkan suatu seni. Namun demikian, menurut Abdullah Mustaqim perlu digarisbawahi lagi, seorang pelukis harus sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma etis agamis. Artinya bukan lagi lukisan-lukisan yang berbau pornografi atau sesuatu yang menyebabkan seseorang itu bergairah ketika melihatnya. Jadi hendaknya para pelukis tetap menjaga nilai-nilai etika, jangan sampai dengan dalih seni dia seenaknya melukis, tidak sesuai dengan nilai-nilai etika dan agamis. Tapi yang saya tahu, para pelukis itu tetap harus mengacu pada nilai-nilai etika dan ilahiyat. Baik teman-teman, cukup sekian dari presentasi yang saya sampaikan tadi. Mungkin ada kurang jelas atau tidak mengerti, bisa ditanyakan nanti di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.